Rizky. Di sini saya akan mengerjakan presentasi ITS. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu discovery learning, yaitu belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Contohnya, dalam pembelajaran, guru menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir di daerah setempat. Peserta didik bekerja secara berkelompok menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk disertai pelacakan informasi di internet. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang dimana proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk dan peserta didik merencanakan cara untuk mencapai target dan dipandu oleh pertanyaan yang menantang. Contohnya pada peserta didik SMK Kewirausahaan diberikan pertanyaan produk kreatif berbahan lokal seperti apakah yang memiliki nilai tambah secara ekonomis. Yang ketiga yaitu belajar berdasarkan pengalaman atau SDL. SDL adalah merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar. Dan metode menurut para ahli itu yang pertama itu metode konvensional. Metode konvensional sama dengan metode ceramah, yaitu merupakan metode pengajaran dengan cara menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode belajar ini dinilai paling praktis serta ekonomis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu. Yang kedua itu adalah metode diskusi, yang dimana metode diskusi adalah metode belajar yang berhubungan erat dengan pemecahan masalah. Metode ini dilakukan dengan membuat kelompok pada siswa untuk memberikan pemahaman serta menyelesaikan permasalahan secara bersama. Yang ketiga itu adalah metode demonstrasi, yang dimana metode demonstrasi merupakan metode belajar yang menggunakan benda atau bahan ajar ketika kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar tersebut dapat memberikan pandangan mengenai apa yang dipelajari dan bisa melalui praktikum. Kemudian soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru pelajaran serta berikan contoh implementasinya. Yaitu sistem sosial dalam konteks pembelajaran merujuk pada hubungan antara guru dan siswa serta interaksi siswa dengan siswa dan sumber belajar lainnya. Implementasi sistem sosial dalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah mencakup peran dan hubungan siswa dengan guru secara rinci pada setiap tahap pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran, namun ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Contohnya implementasi sistem sosial dalam pembelajaran berbasis pemecahan masalah dapat dilihat dalam model pembelajaran problem solving. Soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian sintak model, sistem pendukung dan dampak pembelajaran pada tabel. Di dalam tabel itu ada 2 model ya, ada model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif. Apa itu model pembelajaran kontekstual? Yaitu konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Dan sintak modelnya itu seperti modeling, inquiry atau tahap identifikasi, questioning atau bertanya, atau learning community atau membentuk kelompok gitu, dan seterusnya. Apa sih sistem pendukung model pembelajaran kontekstual? Yaitu yang menunjukkan segala sarana, bahan dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung model tersebut, untuk mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan model kontekstual gitu. Dan apa sih dampak model pembelajaran kontekstual? Yaitu model ini dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua itu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Bang, apa sih model pembelajaran kooperatif itu bang? Banyak sekali yang nanyakan kepada saya ya kan. Model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran yang memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lainnya. Dan apa sih sintak model dari
pembelajaran kooperatif ini yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Peran guru dalam memotivasi siswa yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua itu menyajikan informasi. Peran guru yaitu menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Peran guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu pada setiap agar melakukan transisi secara efisien. Dan apa sih dampak dari model pembelajaran kooperatif ini, Bang? Dampak pembelajaran kooperatif ini memiliki dampak yang positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya. Karena siswa yang rendah hasil belajarnya dapat meningkat minat hasil belajar dan menyimpan materi pembelajaran yang lebih lama. Itulah hasil presentasi saya. Cukup sekian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.